Ya, semangat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan saya di channel Topmat. Kali ini kita akan membahas tentang penalaran matematika, latihan UTBK SNBT. Ya, soalnya seperti tampak pada layar. Untuk materi yang akan kita pakai adalah konsep pencerminan, kesebangunan, dan trigonometri. Ya, oke, kita lihat soal lebih detail. Ada beberapa soal yang akan saya bahas seperti tampak pada layar. Ya, yuk kita baca ketentuannya. Pak Budi, ya, oke, kita lihat Pak Budi eh, yang posisi matanya adalah 1,8 meter dari lantai, berdiri di depan suatu gedung berbentuk balok dengan lebar AB sama dengan DC sama dengan 30 meter. Ya, oke, yuk kita lihat ukuran-ukurannya. Ini tinggi mata Pak Budi dari titik O adalah 1,8 meter. Nah, lalu dia berada di depan dari gedung berupa balok yang mana AB itu 30, CD juga 30 meter. Tepat di depan Pak Budi berdiri di titik O, terdapat genangan air sehingga Pak Budi dapat melihat bayangan titik A dan B di permukaannya yaitu A aksen dan B aksen. Nah, jadi ini adalah genangan air sehingga genangan air ini seolah-olah berfungsi seperti cermin gitu ya. Nah, sehingga Pak Budi melihat si A ini seolah-olah ada di sini dan B ada di sini ya bayangannya di sini ya. Ya, jarak Budi dari gedung, ya, jarak Pak Budi dari gedung adalah OD sama dengan 40. Nah, mana OD? Nah, ini adalah O, ini adalah D. Nah, berarti dari sini ke sini adalah 40. Begitu, ya. Oke. Nah, ada saya tulis di sini mana? 40 ya. Oke. Nah, dan jaraknya dengan A aksen adalah OA sama dengan 2. Nah, O berarti di sini 2. Ya, di sini 2. Kalau begitu, dari sini ke sini adalah 38. Gitu ya. 40 dikurang 2. Oke. Nah, sekarang tinggi gedung tersebut adalah berapa meter? Nah, konsep yang dipakai di sini adalah boleh konsep pencerminan, boleh tentang konsep fisika yaitu sinar datang dan sinar pantul. Nah, oke, kita lihat ya bagaimana cara melukis A aksen sehingga A aksen itu ada di sini. Nah, baik, mari kita lihat si A dan si D dan DO sebagai cermin. Ya, oke, ini adalah D, ini adalah apa A. Nah, gedung OA ini ya kalau dicerminkan terhadap DO, ya DO sebagai cermin, maka bayangannya akan tampak di sini ya. Oke, ini kita sebut aja A1. Nah, yang mana ini pasti tegak lurus gitu. Dan panjang AD sama dengan panjang A1D gitu. Ya, tingginya gedung sama dengan tinggi bayangan. Kan gitu konsep pencerminan, ya kan? Nah, sekarang si ini ada Pak Budi di sini berdiri, ya. AA. Dan dia melihat bayangannya ya, bayangannya si A1 ini dengan menatap seperti itu. Ya, oke, begitu. Nah, jadi seolah-olah si A1-nya ada di sini ya. Dia melihat A1 dari di permukaan cermin di sini ya. Jadi A aksen. Nah, begitu ya di sini. Nah, jadi si ini katakanlah theta ya, maka ini juga besarnya sama theta gitu ya. Nah, maka ini juga besarnya theta gitu ya. Nah, gitu. Jadi dengan menggunakan prinsip pencerminan kita bisa melukis bahwa sudut ini sama dengan sudut ini
gitu ya. Oke. Sedangkan sudut ini pasti sama dengan sudut ini. Nah, kenapa begitu Kak? Ya, karena ini segitiganya adalah dua segitiga yang kongruen. Segitiga yang ini dengan segitiga ini adalah segitiga yang kongruen, sama dan sebangun, begitu. Nah, oke. Di dalam fisika kita sering mendengar istilah sinar datang dan sinar pantul gitu ya. Nah, lihat ini ya. Ini disebut dengan sinar datang, lalu cermin memantulkan ke mata kita. Nah, jadi sinar datang, lalu ini sinar pantul. Dan sudutnya itu sama besar, yaitu sama-sama theta. Ya, sudut dihitung dari arah horizontal ya. Oke, jadi ini pasti sama dengan ini ya. Adik-adik bisa menggunakan konsep pencerminan atau konsep sinar datang dan sinar pantul gitu ya. Nah, sekarang mari kita lakukan perhitungan. Jadi yang kita pakai mana segitiganya dong? Nah, yang kita pakai adalah ya, oke. Sebentar saya nggak usah gambar lagi deh ya. Nah, ini berarti ya segitiganya, segitiga yang ini dan segitiga yang ini gitu ya. Nah, oke, berarti ini kita sebut sudutnya tadi adalah theta dan sama besar dengan theta yang ini gitu ya. Oke. Itu nggak muat tempatnya, udah saya tulis di sini aja biar oke. Nah, oke. Ya. Nah, biar lebih enak ya. Ini theta, ini tadi berapa? T. Nah, ini adalah 38, ini adalah 2, ini adalah 1,8 gitu ya. Ini siku-siku, ini siku-siku. Kedua segitiga ini tentunya sebangun ya. Nah, kita akan menggunakan konsep kesebangunan yaitu T berbanding 1,8. Nah, kenapa T dibandingkan dengan 1,8? Ya, lihat ya, si T ini ada di depan sudut theta. 1,8 ada di depan sudut theta. Nah, jadi itu pembandingnya. Sama dengan 38 berbanding 2. Nah, lihat ya, si 38 ini ada di depan sudut ini. Katakanlah alfa sudutnya di sini ya. 2 ini ada di depan sudut alfa ini. Nah, gitu ya. Nah, lalu T per 1,8 sama dengan 19. Nah, maka T sama dengan 19 dikali 1,8. Maka kita akan mendapatkan hasil 34,2. Ya, jadi tinggi gedung adalah 34,2. Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, ini kita menggunakan konsep kesebangunan. Sekarang mari kita gunakan konsep trigonometri ya. Cara kedua adalah kita boleh menggunakan tangan theta. Ya, ingat bahwa tangan theta itu sama dengan panjang sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, berarti T per 38. Nah, tangan theta juga bisa dicari dari sini, yaitu panjang sisi depan dibagi dengan sisi samping. Tandesa 1,8 dibagi 2. Gitu ya. Nah, ini boleh dibagi 2, dapat 1, dapat 19. Nah, maka T sama dengan 1,8 dikali 19, maka tinggi gedung adalah 34,2. Nah, sehingga jawabannya adalah yang A gitu. Nah, baik begitu. Mari kita lanjut cara berikutnya. Apa? Nomor 9 ya. Nah, sekarang seandainya OA aksen sama dengan 1,5. Nah, tadi kan OA-nya 2 diketahui. Nah, sekarang seandainya OA-nya 1,5 ini ya. 1,5. Tinggi gedung tersebut adalah berapa? Nah, oke, ini adalah T. Nah, berarti ini tadi berapa? Tadi kan dari sini ke sini berapa? Ya, 40 OD-nya ya, 40. Nah, ini 1,5 ya. Nah, berarti di sini berapa? 38,5 gitu ya. Nah, dengan konsep sinar datang lalu dipantulkan oleh cermin, oleh genangan air memantul ke mata pengamat. Maka sudut datang sinar datang dan sinar pantul memiliki sudut yang sama.
ya, sudut kemiringan yang sama diukur dari arah horizontal, dihitung dari horizontal. Nah, ayo kita gunakan konsep kesebangunan ya. Konsep pertama cara kesebangunan yaitu T berbanding ini ya. Ya, berbanding 1,8. Ingat tadi ya, kenapa itu yang dibandingkan? Karena T ada di depan sudut theta dan 1,8 ada di depan sudut theta gitu ya. Lalu 38,5 berbanding 1,5. 38,5 berbanding 1,5 ya. Kenapa itu yang dibandingkan? 38,5 ada di depan sudut alfa, sedangkan 1,5 ada di depan sudut alfa gitu ya. Oke, maka kita kali didapat 38,5 kali 1,8 dibagi 1,5. Nah, untuk menghilangkan nolnya maka atas bawah saya kalikan dengan 100. Nah, maka kita akan mendapatkan T sama dengan 385 kali 18 per 150. Jadi kita nggak usah berurusan dengan nol gitu. Nah, sekarang mari kita bagi-bagi. Pertama kita bagi ini dengan berapa? Bagi 3 ya. Maka kita akan mendapatkan 6. Ini bagi 3 dapat 50. Nah, ini sama-sama dibagi 5. Maka dapat 10. Ini kalau dibagi 5 dapat 77. Nah, berarti T sama dengan 77 kali 6 dibagi 10. Maka T sama dengan 462 per 10. Nah, sehingga jadinya 46,2. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, itu adalah cara kesebangunan. Nah, sekarang mari kita gunakan cara 2 yaitu cara trigonometri. Ya, kita lihat tangan teta ya. Tangan teta itu sama dengan panjang sisi depan dibagi dengan sisi samping gitu ya. Nah, T per 38,5 sama dengan tangan theta juga bisa dicari dari sini yaitu panjang sisi depan dibagi dengan panjang sisi samping. 1,8 dibagi 1,5. Nah, ini dapat saya tulis 18 per 15 ya. Nah, ini boleh saya bagi 3 maka dapat 6 dapat 5. Nah, lalu saya kali silang maka T sama dengan 6 kali 38,5 dibagi dengan 5 gitu. Nah, dengan cara yang serupa ini kita bagi 5 kita akan dapatkan 7,35 7,7. Nah, sehingga 6 kali 7,7 maka kita akan mendapatkan 46 ya 46,2. Oke. Ya, jadi begitu cara yang kedua ya dengan trigonometri. Baik, mari kita lihat soal berikutnya. Soal yang ke-10, jika tinggi gedung adalah 34,2. Nah, jadi tinggi gedung 34,2, jarak Pak Budi ke B aksen adalah berapa? Nah, oke. Jadi tinggi gedung ini adalah 34,2. Jarak Pak Budi ke B aksen. Nah, jadi ini yang ditanya ya. Ini sebut aja X gitu ya. Nah, tadi di soal ini dikatakan berapa ini? 30 ya. Yang ini AB sama dengan DC gitu ya. Yang ini berapa tadi? DO. DO atau OD adalah 40. Nah, berarti panjang dari sini ke sini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Yang mana siku-sikunya di sini. Jadi CO sama dengan akar dari 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Nah, kita akan mendapatkan 900 ditambah 1600. Jadinya akar 2500 sama dengan 50. Nah,
Jadi ini adalah 50 ya. Jadi kalau B aksen ke O adalah X berarti C ke B aksen adalah 50 dikurang X gitu ya. Nah sekarang kita gunakan konsep seperti tadi ya untuk menghitung X. Bahwa B ini dilihat oleh Pak Budi ya sebagai B aksen di cermin ya. Jadi ada sinar ke arah apa? Ke arah cermin, ke arah genangan air. Lalu sinar ini memantul ke arah mata Pak Budi. Nah, sehingga sudut ini kita anggap theta ya. Maka besar ini juga theta gitu ya. Nah, jadi uh, sudut sinar datang dan sudut pantul memiliki besar sudut yang sama. Oke, nggak kelihatan ya. Coba saya ganti warnanya. Ini theta. Nah, ini sudutnya dan ini sudutnya ya, theta. Nah, ini tentu saja masih berlaku yaitu 1,8 ya. Sekarang ayo kita gunakan konsep kesebangunan yaitu 34,2 ya, 34,2 berbanding 1,8. Ya, ingat tadi ya, kenapa itu yang dibandingkan? Karena 3,2 ada di depannya sudut theta, gitu ya. 1,8 ada di depan sudut theta. Nah, sama dengan 50 min X dibagi dengan X, gitu. Nah, supaya kita tidak mendapatkan koma, koma seperti ini, maka atas dan bawah kita kali 10. Maka dapatlah 342 per 18. Sama dengan 50 dikurang X per X gitu. Nah, selanjutnya kita akan main coret-coret supaya lebih sederhana. Pertama, mari kita bagi dengan 3. Tampaknya tidak begitu susah kalau dibagi 3. Ini dapat 6. Ini bagi 3 dapat 114. Nah selanjutnya kita akan bagi menjadi 2. Ini bagi 2 dapat 57. Ini dibagi 2 dapat 3. Nah selanjutnya 57 dibagi 3 tidaklah sulit yaitu 19 atau 19. 19 sama dengan 50 min X per X. Nah lalu kita kali silang. Kita akan mendapatkan 19X sama dengan 50 min X. Nah, lalu kumpulkan X di sebelah kiri, jadilah dia 20X sama dengan 50. X sama dengan 50 dibagi 20. Nah, jadi X sama dengan 5 dibagi 2 adalah 2,5. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, kita juga boleh menggunakan cara yang kedua, yaitu cara trigonometri. Nah, yang mana trigonometri yang akan kita pakai adalah tangan. Tangan theta itu rumusnya adalah panjang sisi depan dibagi dengan panjang sisi samping. 34,2 dibagi dengan 50 min X. 34,2 dibagi 50 min X. Sama dengan tangan theta juga bisa dicari dari sini ya. Panjang sisi depan dibagi dengan sisi samping. 1,8 dibagi X gitu. Nah, caranya sama ya. Dengan tadi ini kali 10, ini kali 10. Maka kita akan mendapatkan 342 per 50 min X sama dengan 18 per X. Nah ini tadi sama-sama dibagi 18 bisa ya. Satu dapat berapa tadi? 19 ya. Sama seperti tadi. 19X sama dengan 50 min X. Nah adik-adik teruskan. Maka X-nya juga akan dapat 2,5 gitu. Nah baik itu soal yang nomor 10. Sekarang mari kita bahas soal yang terakhir. Ya oke. Hmm. Suatu menara komunikasi ditempatkan di puncak gedung di titik B. Nah, berarti di sini ada suatu menara telekomunikasi. Ya, misalkan M adalah titik puncak menara tersebut dan bayangannya di
genangan air M aksen yang berjarak 1,5 meter dari titik O. Nah, jadi saya ilustrasi begini ya. Nah, ini ada menara telekomunikasi M gitu ya. Nah, lalu bayangannya ada di sini ya. Tentu saja nanti cara melukisnya seperti ini. Iya, oke. Nah, begitu. B aksennya saya tidak pakai ya. Oke, nah jadi si M aksen, bayangan dari si M adanya di sekitar sini ya. Nah, saya sebut aja di sini ya, M aksennya gitu. Nah, konsepnya sama aja. Jadi sinar datang, lalu sinar pantul ke arah mata Pak Budi memiliki besar sudut yang sama gitu. Nah, ini ya sama. Sinar datang, sinar pantul. Nah, dikatakan bahwa M aksen berjarak 1,5 dari titik O. Nah, ini adalah O, ini adalah M aksen. Nah, berarti jarak dari sini ke sini adalah 1,5. Nah, kalau begitu dari sini ke sini berapa dong? Nah, tadi kita sudah menghitung bahwa CO-nya ini adalah berapa? 50 ya. Kita sudah menghitung ini 50. Berarti ini adalah 50 dikurangi dengan 1,5. Sehingga jadinya 48,5 gitu. Nah, oke, jika tinggi gedung tersebut adalah 34,2, ya sudah disebutkan bahwa tinggi gedungnya tadi 34,2. Tinggi menara komunikasi tersebut adalah BM. Nah, ini adalah BM ya. Tingginya sebut aja X gitu ya. Ya, baik. Nah, sekarang berapa tingginya? Oke, anggap aja ini tinggi keseluruhan adalah T gitu ya. Tinggi dari sini ke sini T. Ya, jadi T itu adalah X ditambah dengan 34,2 gitu ya. Nah, sekarang mari kita menggunakan konsep kesebangunan. Ya, segitiga yang sebelah kiri sebangun, yang ini ya, yang ini sebangun dengan segitiga yang sebelah kanan. Ya, maka T ya, T itu adalah dari sini ke sini. Ya, T berbanding dengan tinggi Pak Budi 1,8. Ya, tinggi mata Pak Budi sama dengan 48,5 dibagi 1,5. 48,5 dibagi 1,5 gitu. Nah, sekarang kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya bagaimana? Kita kalikan 10 atas bawah ya. Ini akan saya kalikan 10 jadi 485 per 15 gitu ya. Nah, lalu akan saya bagi dengan 5 maka akan dapatkan 3. Ini saya bagi 5 akan dapat 90. Sebentar dulu 45 35 97 ya. Nah, lalu kita kali silang, maka kita akan mendapatkan 3T, ya. Jadi 3-nya dikalikan dengan T, maka dapatlah 3T. Selanjutnya 97 dikalikan dengan 1,8. Ya, sama dengan 97 kali 1,8. Nah, sehingga T sama dengan 97 kali 1,8 lalu dibagi dengan 3. Gitu ya. Nah, ini kita bisa coret sama-sama dibagi 3. Ini dapat 1, maka ini dapat 0,6. Nah, selanjutnya T sama dengan 97 kali 0,6. Nah, kita akan mendapatkan hasil T sama dengan 58,2. Nah, tentu saja bukan itu jawabannya. Ya, yang kita mau cari adalah X. Jadi si X ini sama dengan T dikurang dengan berapa ini? Dikurang dengan ini ya, dikurang dengan 34,5 gitu ya. X sama dengan T dikurang 34,5. T-nya tadi 58,2
dikurang dengan 34,2 gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan 24. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, adik-adik juga boleh menggunakan trigonometri. Oke, nah saya kasih ininya aja ya. Pokoknya saja. Tan theta. Apa tan theta? Tan theta adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Jadi 34,2 per 48,5 sama dengan ya itu tan theta dari segitiga yang sebelah kiri ya. Sekarang kita hitung tan theta dari segitiga yang sebelah kanan yaitu 1,8 dibagi 1,5. 1,8 per 1,5 gitu ya. Nah, silakan adik-adik teruskan. Oh, ini sebentar dulu ada kekeliruan sedikit ya. Oh, ini bukan 34,2 adik-adik ya. Tan theta ya, tan theta berarti ini dari sini ke sini ya, yaitu T ya, T. Ini T maksudnya ya, bukan 34,2. Nah, lalu adik-adik kali silang ya, maka T sama dengan 1,8 dikali 48,5 dibagi dengan 1,5. Nah, adik-adik akan mendapatkan T nanti 58,2. Nah, baru dapat X-nya seperti tadi ya. Sehingga X-nya adalah 24 ya. Caranya sama kayak ini ya. Nah, baik, begitu penjelasan saya mengenai soal ini. Semoga bermanfaat. Yuk adik-adik berlatih terus soal-soal penalaran matematika. Supaya adik-adik makin tajam, makin mahir. Sehingga lebih cepat mengerjakan soal. Nah, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaatnya. Untuk video yang lainnya mengenai penalaran matematika, UTBK, pengetahuan kuantitatif, adik-adik bisa masuk ke playlist yang sudah saya sediakan. Sukses selalu untuk adik-adik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.